Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha memiliki atas segala apa yang kita punya, sehingga darinya lah kita mendapatkan kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua kalinya, salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi pemimpin umat, Nabi pembawa rahmat, Nabi pemberi syafaat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Quran, setelah dakwah Islam yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk kota Mekah mulai menampakkan hasil, satu persatu orang terdekat beliau menyatakan diri masuk Islam. Hal ini membuat para kaum kafir Quraisy geram dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka berusaha menghentikan segala cara. Mereka menghina dan memaki serta memfitnah Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW berjalan sendirian di tengah keramaian kota Mekah. Tiba-tiba orang kafir Quraisy tersebut melontarkan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang kasar. Mereka menuduh Muhammad sudah gila, Muhammad ahli sihir, Muhammad adalah pendusta. Nabi Muhammad yang mendengar perkataan mereka terus berjalan, tidak mendengarkan atau menghiraukan perkataan mereka. Doa dan zikir selalu menyertai beliau. Mereka juga mendustakan mukjizat yang dibawa Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim. Mereka berkata, Al-Quran adalah dongeng orang dahulu. Al-Quran adalah karangan Muhammad. Sahabat Quran, tidak sampai di situ. Mereka mendatangi paman Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib. Mereka meminta Abu Thalib untuk menghentikan dakwah keponakannya. Nabi Abu Thalib pun menolak permintaan mereka. Sehubung penolakan tersebut, berkumpullah para pembesar kaum kafir Quraisy. Mereka berdiskusi, merencanakan sesuatu agar dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad itu berhenti, karena dakwah tersebut merugikan mereka. Mereka takut umat mereka kabur dari ajaran mereka dan masuk Islam. Serta dakwah tersebut juga memecah belah para kabilah pada saat itu. Sahabat Quran, setelah mereka berdiskusi, kemudian mereka mendatangi Nabi Muhammad
dengan membawa penawaran. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, jika engkau ingin kekayaan, maka kami akan memberikan kekayaan untukmu. Dan jika engkau menginginkan wanita yang cantik, kami akan carikan wanita yang tercantik di kota ini, agar engkau berhenti untuk berdakwah." Nabi Muhammad pun menolak. Para kaum kafir Quraisy tersebut pulang. Dan keesokan harinya mereka datang kembali dengan menawarkan hal yang agak halus. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, bagaimana jika kami menyembah Tuhanmu selama 1 tahun dan engkau menyembah Tuhan kami 1 tahun?" Nabi Muhammad dengan tegasnya menjawab, "Aku tidak akan menukarkan keimananku kepada Allah oleh apapun apa yang engkau tawarkan kepadaku, karena agama Islamlah yang benar." Kemudian turunlah Quran surah Al-Kafirun yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin." Shadaqallahul adzim. Sahabat Quran, surah Al-Kafirun ini mengandung makna toleransi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana sikap toleransi untuk keseharian kita. Sahabat Quran, salah satu contoh ketika kita memiliki seorang tetangga, yakni seperti seorang beragama Kristen, kemudian mereka merayakan Natal misalnya, kita tidak perlu ikut di dalamnya. Kita tidak boleh merasa tidak enak dengan tetangga, karena akidah kita tidak bisa digadaikan seperti yang tercantum di dalam surat Al-Kafirun tadi. Wala antum abiduna ma'abud, dan aku tidak akan menyembah apa yang engkau sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan engkau tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sahabat Quran, Islam selalu menjunjung tinggi akan toleransi antar umat beragama. Nabi pernah berkata di dalam hadisnya, ketika ada seorang yang memasak makanan, kemudian tercium bau masakan tersebut ke tetangganya, maka Nabi menyuruh untuk berbagi makanan tersebut, walau hanya kuahnya saja. Nabi tidak menyebutkan tetangga ini tetangga harus muslim, bukan, tapi tetangga umum, yang berarti bisa dari agama lain, entah Kristen, Buddha, atau Konghucu. Nabi menyuruh berbagi walaupun hanya kuahnya saja. Yang dimaksud hanya kuahnya saja ini bukan benar-benar kuahnya saja. Kita jangan pelit, sekalian isinya juga. Sahabat Quran, poin dari toleransi ialah tidak mengganggu ibadah orang lain dan tidak ikut campur dalam beribadah
orang lain. Kita boleh toleran tentang kemanusiaan, tetapi kita tidak boleh toleran tentang ketuhanan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita memahami apa arti toleran yang sebenar-benarnya menurut Al-Quran dan Sunnah. Semoga Allah melancarkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, dan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, kedua orang tua kita, dan kaum muslimin. Sahabat Quran, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.